Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua yang menyaksikan live streaming pada malam hari ini dalam keadaan sehat dan baik. Mari kita mulai ibadah malam Natal pada malam hari ini. Dia Yesus yang telah lahir ke dalam dunia. Lambang pemerintahan berada di atas bahunya. Namanya disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Marilah kita untuk memuji Dia, mari kita sembah Dia, sebab Dia hanya Tuhan yang layak untuk kita sembah. Berada di bawah
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Kita berikan pujian, penyembahan, dan syukur kita karena sukacita yang Tuhan berikan kepada kita melalui kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah yang senantiasa memperdulikan keadaan umat-Nya, bahkan rela datang ke dalam dunia ketika manusia berada dalam kemelut dosa, memberikan pengharapan yang sejati dan bahkan menyelamatkan mereka dari hukuman. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh mengenang kembali kasih Kristus yang begitu besar, yang rela meninggalkan kemuliaannya dan menjadi hina, rela meninggalkan kekayaannya dan menjadi miskin, supaya kami dimuliakan dan menjadi kaya di dalam kasih. Dan pada malam hari ini kami menyatukan hati pikiran kami untuk menyembah kepada Tuhan dalam ibadah malam Natal ini. Kami mohon kiranya Tuhan melawat dan memberkati kami, sehingga kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan melalui puji-pujian, penyembahan, dan pengagungan kami. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami mau tabiskan ibadah malam Natal ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sambung pujian kita dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 44, Kesukaan Bagi Dunia. Sediakan Dia tempat mulia dan angkat suaramu dan
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ketut Mardiasa MTH. Sebab Natal tidak akan berarti tanpa kasih Tuhan yang lahir di dalam hati kita. Hanya bersama Yesus kita bisa merasakan indahnya Natal. Seperti pujian yang akan kita naikkan bersama-sama, seperti palungan, layaklah hati kami Tuhan untuk menyambut-Mu, seperti emas, kemenyan dan mur, biar hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Menyambut-Mu Tuhan, seperti emas, kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang menyaksikan dimanapun berada, dan jemaat Tuhan yang sedang ada di rumah, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang teramat sangat besar bagi kami. Engkau telah membuat hidup kami berarti. Engkau telah membuat hidup kami kembali bangkit dan memiliki pengharapan di tengah-tengah situasi sulit, di tengah-tengah kemelut dunia dan segala hiruk pikuknya. Hari ini kami bersama-sama merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami merenungkan firman-Mu Tuhan, firman yang akan menguatkan dan meneguhkan kami. Sucikan dan kuduskanlah hati kami, serta berfirmanlah bagi kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, yaitu firman yang telah menjadi manusia. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, malam Natal 24 Desember 2020. Saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara, silakan menyimaknya bersama dengan keluarga di rumah masing-masing dan dimanapun saudara-saudara berada pada malam yang indah ini, malam yang berbahagia ini. Demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ayat yang ke-11, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita dan saudara-saudara semua yang mendengar firman Tuhan lalu melakukannya dalam kesetiaan dalam hidup sehari-hari. Sesuai dengan teks dari ayat yang ke-10 dari pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, saya akan mengajak kita merenungkan di bawah satu tema, yaitu kesukaan besar bagi seluruh dunia. Kesukaan besar bagi seluruh dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema ini juga masih berkaitan dengan pemulihan, sesuai dengan tema Natal kita pada tahun ini, bahwa Yesus datang membawa pemulihan
bagi umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita Natal adalah penggenapan nubuat kitab suci tentang juru selamat. Berita Natal diberitakan pertama kali oleh seorang malaikat Tuhan kepada gembala-gembala yang sedang menjaga kawanan domba. Dan berita Natal itu disebut sebagai kesukaan besar bagi seluruh dunia, sebagaimana ungkapan atau berita yang disampaikan oleh malaikat itu kepada gembala-gembala ketika mereka sedang menjaga kawanan domba mereka. Malaikat Tuhan datang dan menampakkan diri kepada mereka serta berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Kalimat ini begitu jelas sekali mengungkapkan bahwa jangan takut, sebab sesungguhnya aku, kata malaikat itu, memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Berita itu menandakan bahwa atau pesan yang disampaikan kepada para gembala oleh malaikat menandakan bahwa berita Natal bukan hanya untuk kelompok orang saja atau bukan hanya untuk kelompok tertentu saja, tetapi berita Natal itu disampaikan kepada semua orang dari segala suku dan segala bangsa. Ini menunjukkan bahwa keselamatan yang Tuhan kerjakan, keselamatan yang Tuhan tawarkan ke dunia, ini bersifat universal. Semua orang, bukan hanya untuk kelompok orang-orang Yahudi tertentu, bukan. Bukan hanya untuk kelompok orang-orang Israel saja, bukan. Tetapi dengan jelas malaikat itu berkata bahwa berita yang dibawa dan disampaikan itu adalah kesukaan bagi seluruh umat manusia, atau ia sebut sebagai seluruh bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya berita Natal ini menjawab kebutuhan manusia akan keselamatan. Semua orang yang sadar akan kebutuhannya akan bersukacita. Semua orang yang sadar akan kebutuhannya tentang keselamatan akan bersukacita. Sebab siapakah yang tidak butuh keselamatan? Semua orang butuh keselamatan. Mungkin pada waktu-waktu atau saat-saat tertentu orang merasa tidak membutuhkan keselamatan. Orang saya fine-fine saja, orang saya baik-baik saja, dan sebagainya. Karena kehidupan kita bukan hanya sebatas pada hidup yang sekarang hidupi. Mungkin hari ini kita merasa fine-fine saja, ya. Tetapi apakah kita yakin dan percaya bahwa setelah kita
meninggalkan raga ini kita akan fine-fine saja? Sungguhkah kita akan terjamin keselamatan kita? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jaminan keselamatan yang dibawa oleh Tuhan, yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, bukan saja menyangkut untuk kehidupan kita sekarang ini, tetapi menyangkut kehidupan kekal setelah kematian. Oleh karena itu, keselamatan ini harus diterima sebagai anugerah atau kasih karunia dari Tuhan kepada kita semua. Sebab dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu untuk menyelamatkan diri sendiri dari hukuman Allah karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Rasul Paulus dengan jelas sekali mengatakan bahwa kamu itu sudah mati karena dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu. Kamu layak dihukum. Tetapi oleh kasih karunia Allah, ya, telah membangkitkan kamu, telah menghidupkan kamu. Kita sebenarnya layak dihukum. Tetapi oleh karena kasih Allah yang besar itu, kasih surgawi menjangkau dunia, kasih surgawi menjangkau manusia yang tak berdaya, yang tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri, telah memberikan pengharapan dan kepastian yang sejati kepada mereka. Inilah kesukaan yang besar. Inilah berita yang membahagiakan setiap orang, membahagiakan saya dan saudara. Saya dan saudara yang selayaknya dihukum karena dosa-dosa dan pelanggaran kita, tetapi Kristus datang ke dalam dunia mengampuni dosa kita dan menyelamatkan kita dari hukuman atas dosa-dosa yang kita buat. Bukankah ini merupakan sebuah sukacita, kebahagiaan, dan kegirangan? Jadi orang yang tidak menyadari bahwa ia membutuhkan keselamatan, berita ini akan menjadi biasa-biasa saja. Jadi orang yang tidak menyadari bahwa ia butuh keselamatan, berita ini akan menjadi berita yang tidak berarti. Berita ini akan menjadi berita yang tidak bermakna apapun. Tetapi bagi orang yang sadar akan kebutuhannya, akan keselamatan, maka berita Natal ini adalah berita yang menggembirakan, berita yang membawa kebahagiaan. Apakah saya dan saudara menyadari bahwa kita butuh keselamatan? Hari ini juga Tuhan memberitakan, menyampaikan kabar baik kepada saya dan saudara bahwa Kristus lahir ke dalam dunia supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, benarkah isi berita yang disampaikan oleh malaikat itu adalah tentang keselamatan? Benarkah berita yang disampaikan, yang diterima oleh para gembala pada waktu itu adalah berita tentang keselamatan? Benar. Isi berita itu adalah tentang Mesias yang dijanjikan. Mesias yang akan melepaskan manusia dari belenggu-belenggu dunia. Mesias yang akan memulihkan umatnya. Itulah sebabnya tema ini, tema Natal tahun ini. Yesus datang membawa pemulihan bagi umatnya. Jadi berita Natal adalah berita tentang Mesias
yang akan memulihkan kita, terutama memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, memulihkan karakter kita, memulihkan akhlak kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, isi berita itu adalah tentang Kristus yang menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Demikianlah kita dapat baca di dalam ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Inilah inti dari berita yang disampaikan itu. Inilah inti dari berita yang menggembirakan itu. Inilah inti berita yang membawa kesukaan besar bagi seluruh dunia. Inilah yang disebut dengan kabar baik. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini berita Natal adalah berita tentang Kristus. Berita Natal adalah berita tentang keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus, sehingga dunia yang hidup dalam kegelapan tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tetapi telah melihat terang yang ajaib, yang akan menuntun semua orang kepada segala kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita Natal ini disebut dengan kesukaan besar, karena oleh kelahirannya atau oleh karena kelahiran Kristus ke dalam dunia, Ia telah membatalkan hukuman kita yang harus kita terima karena dosa-dosa dan pemberontakan kita kepada Allah. Tetapi justru kita diselamatkan. Betapa bersukacitanya kita, betapa berbahagianya kita. Orang yang tidak layak, pribadi yang tidak layak seperti saya dan saudara ini, mendapatkan anugerah keselamatan yang begitu besar. Allah rela turun ke dalam dunia dan menjelma menjadi seorang manusia. Ia yang mulia rela menjadi hina. Ia yang kaya rela menjadi miskin supaya saya dan saudara dimuliakan dan kaya di dalam iman kepada Kristus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu berharganya kita di mata Tuhan, sampai Ia merelakan dirinya datang ke dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, semata-mata karena saya dan saudara. Demikianlah kita akan dipulihkan dari keterpurukan kita,
kemudian kita diberikan pengharapan yang sejati di dalam Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui peristiwa Natal, Allah menyatakan kasih-Nya atas kebutuhan terbesar manusia. Melalui peristiwa Natal, Allah menyatakan kasih-Nya kepada saya dan saudara, supaya kita yang berdosa tidak dihukum, tetapi diselamatkan. Oleh karena itu sudah sepatutnya lah kita malam hari ini bersuka cita dan bergembira. Jangan takut, kata malaikat itu. Jadi berita yang disampaikan itu akan membawa kita kepada keberanian. Keberanian untuk percaya. Keberanian untuk menempatkan diri secara benar berdasarkan iman kepada Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sudah sepatutnya lah kita senantiasa bersuka cita dan bergembira. Jangan dengan sedih hati, karena Tuhan membawa kabar sukacita kepada kita. Berita ini kiranya melumpuhkan ketakutan dan kekhawatiran kita. Berita Natal ini kiranya akan melumpuhkan ketakutan dan kekhawatiran kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih merajalela sampai pada saat ini, dan kita tidak pernah tahu sampai kapan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita melalui Natal ini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus datang untuk memulihkan kita, datang untuk memberkati kita, datang dan menolong kita melewati masa-masa krisis yang mungkin bagi sebagian besar orang sudah merasa terlalu lama dan jenuh menghadapinya. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, melalui berita Natal yang disampaikan pada malam hari ini, mari kita tetap bersuka cita dan bergembira sambil tetap percaya kepada Tuhan bahwa ada waktunya Tuhan, waktu yang terbaik. Kita semua akan keluar dari belenggu ini dan kita akan menjalani kehidupan normal kembali. Kiranya berita Natal pada malam hari ini akan memberkati kita semua. Kiranya berita Natal malam hari ini akan meneguhkan kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan bersedih, tetapi bersukacitalah di dalam Tuhan. Bergembiralah, karena berita Natal adalah berita tentang kesukaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang telah berfirman bagi kami bersyukur. Kiranya firman ini menguatkan iman kami. Firman ini meneguhkan kami. Firman ini tidak membuat kami takut, tetapi firman ini membuat kami berani, karena firman ini memberikan pengharapan bagi kami. Firman ini ya Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Biarlah melalui momen Natal pada tahun ini Tuhan, kami umat-Mu akan dipulihkan. Semua pekerjaan kami, usaha bisnis kami dipulihkan oleh Tuhan.
Banyak orang kehilangan pekerjaannya. Mereka terjatuh ke dalam kepedihan dan kesedihan Tuhan. Hamba mohon kiranya Tuhan menghiburkan mereka. Kalau saat ini ya Tuhan, jemaat-Mu yang sedang mendengar, dan bahkan siapapun mereka yang mendengar siaran ini secara live Tuhan, baik di rumah masing-masing dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberkati. Hamba tidak tahu ya Tuhan apa yang menjadi kebutuhan mereka secara pasti, tetapi hamba yakin dan percaya Tuhan, Engkau mengerti dan memahami mereka, dan Engkau mengasihi mereka, dan Engkau memberikan penghiburan kepada mereka Tuhan, supaya mereka tetap bersuka cita di dalam memaknai Natal tahun ini, walaupun kami rayakan dalam kesederhanaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah Natal bagi kami. Karena kasih-Mu kami ada. Karena kasih-Mu kami tetap hidup. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan yang sudah Natal kami berdoa. Amin. Amin. Untuk kebenaran firman yang telah disampaikan oleh hambanya, tiba saatnya kita akan menyalakan lilin. Kita angkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 42, Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah Bunda mesra dan kudus. Anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sunyi senyap, lilin ini menyala, menerangi, walau akhirnya meleleh dan mati. Lilin ini sama seperti Yesus. Dia lahir, Dia hidup, dan Dia yang rela untuk mati bagi kita. Pada malam Natal ini, mari kita renungkan betapa besar kasih setia Tuhan bagi kita segenap umat-Nya. Dia lahir di palungan domba yang begitu hina, dan Dia lahir menjadi juru selamat dunia untuk menebus segala dosa-dosa kita. Mari kita renungkan bersama-sama betapa besar pengorbanan Tuhan di malam Natal ini. malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkat
persembahan, kita angkat pujian Long Time Ago in Bethlehem. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was Born today, and might live forever because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Jesus Christ was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today. Because of Christmas Day. More. Because of Christmas Day. Kita akan menyaksikan bersama-sama persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu GKI Tuke. Yeremia 30 ayat 17 dan 18 berkata, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, dan di sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub, dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Oleh karena itu kami percaya bahwa Yesus datang membawa pemulihan bagi kami.
beribadah pada malam Natal hari ini. Dia Allah yang besar, perbuatannya ajaib, tiada yang seperti Tuhan. Mari kita angkat pujian dan hormat kita. Mari kita berikan kemuliaan kita hanya bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang patut kita puji, yang patut kita agungkan, karena perbuatannya begitu ajaib dalam hidup kita. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Mari kita berdoa. Karena kebesaran-Mu ya Tuhan, Engkau menyatakan kasih-Mu kepada dunia. Karena kebesaran-Mu ya Tuhan, Engkau menyelamatkan manusia dari segala dosa-dosa dan pelanggarannya. Karena kebesaran-Mu ya Tuhan, Engkau membatalkan hukuman manusia karena dosa-dosa dan pelanggarannya, dan Engkau datang ke dalam dunia bahkan menggantikannya ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh bersama-sama ya Tuhan beribadah dan mengenang kembali kisah kasih Kristus yang begitu luar biasa dalam sejarah perjalanan umat manusia sampai pada saat ini. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, yang rela datang ke dalam dunia hanya demi kami orang-orang yang berdosa, dan kami beroleh anugerah keselamatan. Terima kasih ya Tuhan. Pada akhirnya kami akan akhiri ibadah malam Natal kami pada malam hari ini. Kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kami akan kembali ya Tuhan ke tengah-tengah komunitas kami. Kami mohon berkat Tuhan turun atas kami semua, sehingga kami semua merasakan berkat-berkat Natal yang berkelimpahan, dan sukacita damai sejahtera Natal akan mengikuti kami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu, saudara-saudara yang ada di rumah dan dimanapun saudara berada. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai Natal turun ke atasmu.
kiranya kesukaan besar yang disampaikan oleh malaikat datang ke atasmu, meneguhkan dan menguatkan engkau, bahkan memulihkan engkau dari segala keterpurukan. Dikarenakan pandemi COVID-19, kiranya Tuhan akan menganugerahkan segala yang baik kepadamu. Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Tuhan kiranya akan memelihara jiwa dan nyawamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat dalam nama Allah Tritunggal kepada saudara-saudara semua. Amin. Puji Allah, Mohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga terus memuji-Mu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Silakan bersatu teduh bersama dengan keluarga di rumah. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Besok kita akan berjumpa kembali di tempat ini jam 9 pagi. Ya. Sekali lagi besok tanggal 25 Desember kita akan ibadah Natal di gereja jam 9 pagi. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.